Nggak kuat mau. Oh kuat kuat. Dan saya mulai besok itu tugas pertama. Jadi seandainya kuliahnya saya online di malam hari atau bagaimana? Soalnya kalau lihat jadwal kalian mepet sekali dengan beberapa jam kosong, tapi saya nggak yakin nanti sinkron dengan jam saya. Tapi untuk malam ini saya belum bisa karena masih di perjalanan. Besok malam itu sudah coba ya nanti saya kabarkan ke PJ kalian ya. Baik, untuk topik saya nanti adalah di infeksi cacing, kemudian infeksi jamur, dan imunologi atau penyakit parasit secara umum. Ini materi saya, kalau ini sudah saya share juga ke PJ-nya untuk seharusnya nanti diambil dari presentasi kuliah dan beberapa penjelasan per oral yang saya sampaikan. Saya kira juga tidak terlalu banyak yang berubah untuk yang di soal-soal topik parasitologi ya. Oke, yang awal kita akan belajar terkait sistosomiasis ya, yang disebabkan oleh 3 jenis ini, yaitu Schistosoma mansoni, Hematobium, dan Japonicum. Nah, yang di Indonesia yang paling banyak itu adalah yang Japonicum, itu di daerah Sulawesi ya, di sini di daerah dataran tinggi Napu, Rindu, dan Badar di sini, dan itu pun juga hanya di sekitaran danaunya saja, karena memang sebaran untuk siput yang pembawanya itu masih banyak di daerah ini, dan alhamdulillah belum pernah ditemukan atau jarang sekali ditemukan di daerah lain. Nah, yang 3 tadi yang disebutkan di awal adalah yang menginfeksi di manusia, sedangkan di hewan sebenarnya masih banyak ya, antara yang berkalatum, spindale, matei, dan bovis. Bovis ini yang di sapi. Nah, ini adalah daur hidupnya, mulai dari zat karya yang merupakan bentuk infektif ya. Besok kalau ditanya bentuk infektifnya apa, ini ada berarti zat karya yang masuk penetrasi ke kulit manusia, kemudian dia akan masuk ke pembuluh darah, kemudian berganti atau berubah menjadi cistosomole. Dia kemudian masuk ke pembuluh darah dan bermigrasi ke vena porta atau kemudian berkembang dan maturasi di sana. Nah, ini jadi bentuk dewasanya. Dia nanti temunya di vena mesenterica dan di daerah bladder untuk yang hematobium ya. Nah, ini gambarannya. Besok akan kalian praktikumkan untuk telur hematobium itu bagaimana durinya di tengah, kemudian Japonicum itu durinya kecil, kadang-kadang tidak begitu terlihat, sedangkan untuk mansoni durinya atau spinanya ada di samping ya. Nah, nanti dari telur ini dia akan menetas ya menjadi mirasidia, yang kemudian dia akan menginfeksi ke siput. Nah, siput nanti di sana dari bentuk mirasidia akan berubah menjadi sporokis dan berubah menjadi zerkaria lagi dan menginfeksi lagi. Seterusnya seperti itu untuk daur hidupnya. Nah, ini saya ringkaskan saja. Kalau yang di Japonicum, hospes definitifnya itu bisa di manusia, kemudian anjing, kucing, babi, dan sapi. Sedangkan untuk manson dan hematobium itu satu-satunya hospes definitif itu ada di manusia. Sedangkan nanti biasanya ini yang kadang-kadang saya tanyakan, bedanya adalah di perantaranya mana. Untuk yang Japonicum itu biasanya di Oncomelania
masonik di Eupalaria dan Australopithecus, dan di Haematophyllum itu biasanya di Eubulus dan Phanerodeus ya. Habitatnya tadi sudah disebut sebagian, yang itu biasanya di Mesenterica dan Venaporta, sedangkan masonik di Mesenterica inferior. Kemudian yang Haematophyllum karena ini menyerang daerah vesika dan sekitarnya ya, nanti dia banyak di Plesus yang di daerah vesika urinaria. Nah, penyakitnya biasanya untuk yang Japonicum itu disebut Katayama disease ya, dengan gejala ada diare darah, ada sirosis, hepatomegali, jadi biasanya hepatomegali dulu, kemudian dia akan semakin rusak heparnya ya, kemudian terjadi sirosis, kemudian ada splenomegali, esophagus dan hematemesis. Yang masonik kurang lebih sama ya dengan Katayama ya, tapi lebih banyak disebut dengan intestinal bilharziasis dengan banyak lesi ektopik atau telur yang terbawa ke organ ya. Sedangkan kalau yang Haematophyllum karena ini di saluran tractus urinarius ya, gejalanya akan lebih banyak di tractus urinarius seperti hematuri, kemudian ada tuberkel di vesikanya. Nah, untuk pengobatan massal ini, walaupun ini mungkin kadang-kadang masuk juga ke IKN, tetapi saya jelaskan juga untuk yang di pengobatan massal, jika prevalensinya lebih dari 1% ya, dilaksanakan setiap 6 bulan, diberikan pada penduduk dengan usia 5 tahun ke atas ya. Semuanya dapat kecuali nanti pada wanita hamil, menyusui dan sakit berat bisa ditunda sampai hamilnya melahirkan depan sampai menyusuinya selesai, dan kalau yang sakit berat dia sampai sembuh dulu. Kemudian bisa juga pengobatan selektif jika prevalensinya di bawah 1% ya, ini diberikan 6 bulan pada penduduk yang positif dan serumah saja. Untuk pengobatan perorangan ini biasanya hanya kalau ada gejala dia periksa ya, kemudian memang dari pemeriksaan didapatkan sistosomiasis, baru dia diberikan pengobatan secara perorangan. Obat yang digunakan adalah praziquantel dengan dosis 30 mg per kilogram berat badan dalam 2 dosis ya, per harinya. Efek sampingnya ini perlu kalian sebutkan ya, siapa tahu nanti kalian juga ada yang tugas di daerah Sulawesi atau mungkin ada yang aslinya Sulawesi, jauh nggak dari dataran tinggi pada langsung, atau malah belum kenal. Nah, siapa tahu besok balik lagi ke daerah. Nah, ini efek sampingnya sama seperti antifilaria. Kita juga harus menjelaskan efek sampingnya. Jangan sampai pasien putus obat gara-gara dia merasakan efek samping yang begitu terasa banget ya. Ada demam, sakit kepala, pusing, mual, dan sampai bisa terjadi muntah-muntah ya. Untuk mencegahnya, kita sumber infeksinya di mana? Ini biasanya agak gampang-gampang susah itu mengurangi populasi keong, makanya ini masih endemik sekali di sana karena populasi keongnya masih banyak, dan kebiasaan penduduk untuk menggunakan air danau langsung atau mungkin berenang di danau itu ternyata masih bisa meningkatkan insidensi di sana. Ini tidak mandi dengan klor air yang terinfeksi, tidak kencing di air, tidak BAB di air. Nah, yang kedua adalah trichinosis. Ini tadi sudah dipraktikumkan kan ya, Trichinella spiralis. Nah, ini biasanya ada di daging, atau ini besok juga ya kalau nggak salah ya. Trichinella spiralis nanti disebabkan oleh makan daging liar. Gejalanya ini khas demam, simptom gastrointestinal, myositis, dan pembengkakan di jaringan lunak atau jaringan ikat longgar. Ya, kalau ini kebetulan mungkin di kelopak mata, dan kelopak mata bisa jadi di pipi, bisa jadi di
Nanti yang masuk ke dalam otot itu adalah dewasa, kemudian dia akan membentuk dia membentuk larva dan menetap di sana. Ya, sedangkan dewasanya dia ada di intestinum tenum. Ukurannya kurang lebih segini, jadi memang masih bisa terlihat atau kan kalau segini dengan mata telanjang 1,6 mm dengan diameter kurang lebih segini. Jadi kadang-kadang tetap bentuk untuk benar-benar lihat secara makrosnya. Nah ini kurang lebih siklusnya, ya. Jadi ketika ada babi atau hewan pengerat di mana dia di dagingnya ada larvanya dan dimakan oleh manusia, maka larva tersebut akan rilis di intestinum, ya. Kemudian dia akan berkembang biak di sana dan sebagian nanti akan masuk ke sirkulasi dan menetap di jaringan otot atau jaringan ikat longgar, ya. Nah, nanti ini kalau di alam ini siklusnya juga akan begini, dia akan mengikuti siklus makan memakan di alam, ya. Ketika dia di fase intestinal, dia akan ada iritasi mukosa duodenum, nyeri sampai terjadi kolik, ya. Kemudian ada demam, diare, bisa saja sampai konstipasi kalau dia banyak sekali di perutnya. Sedangkan ketika dia masuk ke fase otot, ya, dia akan ada nyeri otot, bahkan bengkak di daerah udung, ya, di daerah mana dia akan menetapnya, bisa di periorbital, muka, dan di daerah, bisa jadi di daerah yang lain. Sulit menelan jika dia akan menetap di daerah leher, bahkan bisa sampai sulit bernafas, ya. Karena dia ada di otot, kadang-kadang bisa terjadi paralisis. Fase penyembuhan, ya, biasanya di bulan kedua sesudah infeksi dengan tanda simptom ototnya berkurang. Nah, karena dia di dalam otot, bisa jadi adik-adik ketika yang dewasa sudah terkuras dari perut, yang masih sudah di otot itu akan butuh waktu yang lama. Nah, ini biasanya bulan kedua itu baru dia benar-benar terabsorpsi oleh tubuh kita. Dan dia akan kena obat, kemudian mati, kemudian kan tapi dia masih ada di otot, ya, atau di jaringan pengikat longgar. Jadi otomatis bengkaknya mungkin masih sampai 2 bulan ini. Jadi nanti dia akan masih nyeri, masih kadang-kadang terasa pegel-pegel, itu akan masih sampai 2 bulan. Nah, kalau sampai di istilahnya klasifikasi ini larva bisa hidup sampai bertahun-tahun. Ya, nanti seandainya dia termakan, misal kalau yang kanibal atau Sumanto dulu makan sesama manusia, kalau manusia yang dia makan itu ternyata ada klasifikasi larva Trichinella spiralis, ya, si pemakan kanibal itu juga dia akan tertular, ya. Walaupun sebenarnya dia klasifikasinya sudah bertahun-tahun. Nah, larva atau semua cacing itu sudah pernah saya tanyakan di blog sebelumnya, ya, di soal usia. Cacing dulu saya tanyakan imunoglobulin apa yang paling berefek atau merespon infeksi cacing. Di imunoglobulin E. Ternyata sedikit yang bisa menjawab IgG, ya, karena waktu itu memang saya tekankan lebih ke peroral, jadi tidak perlu saya sampaikan di slide. Karena memang di sini juga nanti dia paling banyak juga eosinophilia, jadi relate, ya, dia antara eosinophilia dengan nanti akan yang timbul paling banyak adalah IgG. Kematiannya sebenarnya kecil, ya, 2%. Nah, ini biasanya karena memang dia nempelnya atau dia masuk ke jaringannya ada di jaringan-jaringan yang vital, di kardio, di otak, di jaringan paru, dan kadang bisa sampai ke ginjal. Nah, ini bisa kita dapatkan langsung secara internal
bilas khusus ya langsung pada penderita yang masih hidup. Sedangkan pada parenteral ini jarang sekali karena memang jumlah larvanya sedikit kalau yang di darah. Jadi kebanyakan mereka menyebar langsung menempel masuk ke jaringan-jaringan otot atau jaringan-jaringan bertingkat longgar. Nah ini kalau sudah di otot kita periksa secara histologis ya. Ini dengan kompresi dua kelas objek dan diperiksa dengan mikroskopis. Ini kalau masih di intestinal kita bisa pakai thiabendazole, pyrandazole maupun mebendazole. Sedangkan kalau di otot yang lebih efektif adalah mebendazole karena mebendazole itu dia punya kemampuan untuk menembus ke jaringan. Jadi tidak hanya di saluran cernanya saja. Nah kalau masih ada demam, kemudian nyeri dan lain-lain bisa ditambahkan prednisone. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Oke, kita lanjut ke sistiserkosis. Yang hari ini kalian sudah melihat telurnya di Taenia. Jadi Taenia saginata, Taenia solium itu untuk melihat telurnya dia identik ya. Jadi kurang lebih sama. Jadi biasanya kita hanya ini apa telur Taenia, entah nanti Taenia solium atau Taenia saginata, tinggal dia punya si pasien itu punya kebiasaan makan yang mana. Ya. Kalau enggak nanti kita harus periksa lagi yang untuk mencari yang dewasa, baru kita bisa menentukan ini telur apa, ini infeksi Taenia solium atau infeksi Taenia saginata. Nah ini manusia adalah spesifik untuk cacing pita dewasa, kemudian spoletnya dia menempel di daerah jejunum. Nah walaupun dia di jejunum, strobilanya atau keseluruhan panjangnya dia bisa sampai ilium, bahkan bisa sampai keluar sampai anus. Ya, beberapa kasus yang berat kita pernah temukan ini strobila ini bahkan dia sampai keluar dari anus dan masih goyang-goyang. Jadi dia memang menempel saking panjangnya. Nanti telur-telur biasanya juga bisa keluar bersama dengan tinjanya. Nah ini untuk Taenia solium kurang lebihnya kan intinya kita memakan daging babi yang di dalamnya ada infeksi Taenianya, kemudian dimasak dengan tidak matang atau kurang matang atau mungkin setengah matang, akhirnya dia akan masuk ke dalam tubuh manusia dan berkembang di daerah saluran pencernaan, kemudian nanti sebagian akan masuk ke otot menjadi atau di jaringan ikat lunak dalam bentuk sistiserkus. Ya. Ini bisa karena menelan telurnya, transmisi perorangan, ya. Kemudian autoinfeksi, jadi mungkin habis BAB tidak cuci tangan terus makan, bisa seperti itu, atau mungkin akibat peristaltik terbalik, ya. Jadi ada regurgitasi, dia juga bisa masuk kembali ke saluran cerna kita. Biasanya pada daerah seperti apa yang biasanya memang ada hubungan erat dengan manusia dengan babi, bisa di peternakan babi atau di daerah-daerah lokasi-lokasi yang memang budaya untuk makan daging babi itu sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Bahkan mungkin yang di beberapa daerah kan jarang sekali makan daging kambing atau daging sapi, dia prefer untuk makan daging babi. Bisa dengan standar hygiene yang rendah dan daging babi yang tidak dimasak atau dimasak setengah matang. Setengah matang itu kan perlu saya ingatkan lagi adalah sate itu hitungannya setengah matang ya. Sematang apapun sate itu hitungannya setengah matang. Kenapa? Karena kadang-kadang yang di bagian dalam itu sebenarnya dia juga masih juicy kan, itu kadang-kadang setengah matang. Jadi memang yang paling ini adalah memang direbus ya, muntah daging sapi, kambing, babi itu yang paling aman adalah direbus sampai matang atau digoreng sampai matang. Untuk
sesuai dengan topiknya masing-masing. Ini manusia adalah satu-satunya spesies ya. Jadi nanti dia akan kebanyakan yang paling banyak besar berkembang di manusia. Dan nanti juga tergantung pada pola defekasi dari daerah setempat. Ya, mungkin kalau yang defekasinya sudah di WC, saya kira pengeluarannya akan lebih sedikit daripada lokasi-lokasi yang mungkin defekasinya masih di kebun atau mungkin masih di sungai. Itu nanti pengeluarannya akan lebih cepat. Nah ini seandainya pola defekasi kita itu masih tinggi di tempat terbuka, ini biasanya di kebun atau di lapangan. Bisa jadi dia transmitnya karena tadi makan makanan yang tertempel melalui lalat atau mungkin tangan yang kurang bersih dan seterusnya. Kalau sudah ada infeksi di satu daerah, perlu dilakukan screening dengan radius kurang lebih 80 meter. Ya, karena mungkin pola penyebaran lewat angin, lewat lalat dan lain-lain itu biasanya kita lakukan screening kurang lebih 80 meter radiusnya dalam 10 hari. Kemudian ketika telur bisa juga tadi saya sampaikan via alat ya. Manifestasinya kebanyakan yang paling terlihat adalah yang di otak ya. Jadi sistiserkosis kemudian toxoplasmosis itu pernah saya temui di daerah Karanganyar. Itu dengan manifestasi pertama yang sama adalah gejalanya mirip dengan stroke. Pertamanya dikira oleh dokter IGD-nya, itu kebetulan saya dari rekan yang bertugas adalah stroke karena yang non hemorrhagic. Tapi begitu kita lakukan CT scan, banyak ternyata titik-titik di otaknya. Nah, kebetulan waktu itu yang dengan saya adalah yang toxoplasma. Itu akhirnya kita screening untuk yang ini, untuk sistiserkosis dan toxoplasma. Ketemunya dari hasil screening yang imunogenik itu ternyata dia toxoplasma. Jadi klinisnya bisa bermacam-macam, tergantung dia akan ada di mana. Ya, kalau di otak klinisnya kadang-kadang dia akan mirip dengan stroke yang non hemorrhagic. Bisa jadi di mata dan di otot. Kalau di mata dia terjadi penurunan penglihatan, kalau di otot sama mungkin dengan Legionella akan ada bengkak, nyeri dan lain-lain. Nah ini bisa menetap sampai kurang lebih 20 tahun. Ya. Kemudian kalau sistiserkosisnya mati, itu pun juga akan memicu inflamasi akut. Jadi dia bisa menimbulkan kerusakan jaringan juga. Atau mati kemudian ketika terjadi kalsifikasi, dia akan menetap bertahun-tahun. Ya. Ini biasanya yang asimptomatik. Ini gejala kliniknya biasanya simptom, ya kadang-kadang mungkin ada beberapa gejala yang abdominal yang lain. Nah ini kalau sudah di otak, dia biasanya gangguannya ada SOL, ya special operation lesion. Itu bisa karena tekanan dari seandainya dia menyumbat, yang menyumbat di pembuluh darah, dia menimbulkan tekanan berlebihan, atau dia karena saking banyaknya dia akan menimbulkan tekanan sampai ke hemisfer yang sebelahnya. Ya, ada special operation lesion. Nah ini bisa jadi stroke atau bisa jadi ada semacam serangan epilepsi. Bahkan kalau dia sampai menghambat ini aliran cairan di intrakranial, dia bisa jadi hidrosefalus yang obstruktif. Nah ini ada gambaran kalau yang di mata ya, di mata kalau yang saya belum pernah dapat terus terang kalau, tapi bisa kita lihat di ruang anterior dan vitreous itu akan ada larvanya. Ya. Kalau dia permanen bisa jadi sampai kebutahan. Nah ini adalah gambaran yang rasemosa. Ini banyak ya. Ini di beberapa titik dia bergelombol jadi menimbulkan beberapa kantong yang saling berhubungan. Ini biasanya sering terjadi pada otak dan di langsung arachnoid. Kalau sudah rasemosa ini prognosisnya buruk. Kalau bisa dibilang adalah sangat buruk. Diagnosisnya biasanya kita temukan telur proglotit, kemudian ditinjanya atau kemudian kita
lakukan screening keseluruhan. Kalau dia kemungkinan ada di otot, berarti dilakukan pemeriksaan apa? MRI ya. Atau kalau di otak bisa kita lakukan, biasanya minimal memang bisa kita screening dengan foto polos, tetapi kadang-kadang kita tambahkan dengan CT scan. Pengobatannya ini praziquantel atau nitrosamid. Yang paling banyak di Indonesia adalah yang praziquantel. Kalau memang dia dibutuhkan dan operable, jadi bisa dibedah ya bisa ditambahkan untuk terapi pembedahan. Prognosisnya biasanya baik, tapi akan ada bentuk yang asemosa. Ini gambar kliniknya ya, kalau ada yang kejang, hipertensi intrakranial, tadi ada SOL, hidrosefalus, trombosis, ya ini ada yang sampai gejala stroke. Ini bisa kalau di ventrikuler bisa terjadi hipertensi intrakranial. Bahkan kalau di medula spinalis dia terbentuk arachnoiditis. Kalau di mata tadi sudah dijelaskan di awal, dia akan mengapung di diri anterior ataupun vitreous humor. Nah itu dia mengapung saja, tapi kadang-kadang kalau dia menempel, apalagi menempelnya pada retina, itu bisa jadi sampai terjadi kebutaan. Di subretinal larva, kalau di tunda air mata biasanya dia akan kadang menggambar, kalau di otot bisa tersebar di seluruh tubuh ya. Tidak ada endemik di salah satu otot, itu tidak ada. Ini biasanya pada umur 20-50 tahun, tinggal di daerah endemik atau di daerah yang memang konsumsi daging babinya banyak dan seringnya tidak dimasak dengan masak sampai benar-benar matang. Bisa kita lakukan biopsi ya. Kemudian kita cek apa ada spolek dan santer. Kemudian bisa dengan radiografi, tomografi, tadi CT scan atau dengan cairan cerebrospinal. Biasanya kita temukan eosinofil yang naik, IgG naik, total proteinnya juga naik. Untuk antibodi terhadap eosinofil kalau di Indonesia masih jarang. Jadi biasanya kita lihat di parameter ini, total protein naik, IgG naik, eosinofilnya juga naik. Di darah kita bisa lakukan pemeriksaan darah rutin biasa, sebenarnya kita lihat nanti akan ada eosinofilia, atau bisa jadi kita tambahkan dengan ELISA. Pengobatannya tergantung ya, kalau masih di saluran gastrointestinal kita bisa pakai obat-obat yang tadi praziquantel ditambahkan dengan yang simptomatik. Kalau udem, meningitis berarti ditambahkan corticosteroid atau ditambahkan tindakan bedah sesuai dengan lokasi yang perlu dilakukan tindakan bedah. Ini tadi praziquantel ya. Yang perlu diperhatikan ini tidak berpengaruh pada klasifikasi dan tidak menyebabkan kerusakan jaringan. Dia bisa melintasi blood-brain barrier, jadi bisa membunuh yang ada di otak. Antikonvulsan bisa kita tambahkan prednison jika mengurangi reaksi alergi. Nah ini kalau dia hipertensi intrakranial perlu diberikan steroid parenteral dan manitol. Manitol itu untuk menyerap ya, menyerap cairan-cairan biar dia masuk kembali ke pembuluh darah. Nah, kalau ada gejala-gejala tambahan lain bisa diberikan tambahan sesuai dengan gejalanya masing-masing. Nah, selain prednison bisa kita pakai DEXA juga, tapi DEXA ini kerjanya tidak secepat prednison ya, dia lebih cenderung ke agak lama. Pengendaliannya penyuluhan kesehatan, menhindarkan implikasi di sebaran 4 ya, untuk mencegah penyebaran yang lebih banyak lagi. Di sini kita break dulu soalnya.
sulfis karena gejalanya yang memang lebih ringan, jadi jarang ditemukan. Ya bukan berarti jarang terjadi, betul-betul jarang terjadi karena mungkin ringan, jadi pasien itu jarang untuk diperiksakan. Otomatis kalau jarang diperiksakan, terdiagnosisnya juga akan jarang. Ya. Kurang lebih sama ini memakan daging sapi yang dia dimasak dengan kurang matang. Bedanya ini berbaca praktikum kan? Bedanya yang di sini dengan yang antara tanya solium dan tanya saginata, bedanya apa? Yang lebih rapat yang di saginata atau yang di solium? Saginata? Oke. Jadi kita sudah divakum, nanti tinggal kita cek di responsnya. Oke, gejala kliniknya kebanyakan asimptomatik ya, jadi karena biasanya dia ada iritasi ringan. Yang paling banyak lebih malah ke proglodit yang kadang-kala aktif keluar dari anus, tadi saya bilang besar, jadi dia panjang. Nah ini saginata lebih sering keluar karena memang dia cenderungnya akan lebih panjang daripada solium. Ya. Tetapi untuk cengkramannya di usus itu lebih hebat solium, jadi gejalanya pasti akan lebih nyeri di solium daripada saginata. Nah ini kadang proglodit dapat terlihat pada permukaan tinja yang keluar atau bahkan pada permukaan anus itu dilihat dari luar saja sudah keluar progloditnya. Nah ini biasanya kita diagnosisnya kita temukan proglodit grafik dari tinja, kemudian kita lakukan pengobatan. Nanti bisa pakai operasi kuartel atau nebulosamid. Pencegahannya masak daging sapi dengan baik, bisa dengan screening rutin, walaupun ini jarang sudah dilakukan. Dan ini jangan membiarkan sapi makan rumput yang terkontaminasi limbah. Namun kadang-kala yang jadi masalah adalah kalau di luar negeri penggunaan tinja manusia ataupun tinja hewan lain untuk menjadi kompos itu sudah ada proses screening dan sterilisasi. Bedanya dengan kita, yang tinjanya itu hanya dijadikan kompos, otomatis telurnya kadang-kadang juga masih ada di sana. Nah itu kalau diberikan ke misalnya dipakai untuk pupuk, kan sekarang ada namanya pertanian rumput yang khusus untuk sapi atau untuk peternakan. Jadi sekarang petaninya tidak hanya yang padi, jagung dan sebagainya, ada juga beberapa petani yang memang khusus mengembangkan rumput-rumput tertentu yang dipakai untuk peternak. Nah itu kalau dipakai, jadi otomatis juga kan ada resiko penularan, ya, baik ke sapinya ataupun mungkin malah ke manusianya kalau itu yang dalam tanda kutip label inorganik, berarti yang dipakai kebanyakan adalah kompos. Nah komposnya dari daun, dari tanaman atau dari feses. Nah itu kadang-kala yang jadi butuh perhatian lebih lanjut ya. Jadi tidak selamanya yang organik itu juga dalam tanda kutip lebih aman ya. Jadi yang organik malah harus benar-benar dibersihkan lebih ya. Karena ada kemungkinan baik yang toxo maupun taenia atau cacing-cacing yang lain itu bisa masih ada di permukaannya. Oke, lanjut kita ke filariasis. Filariasis ini disebabkan oleh 3 jenis ini, Bursellella brandhoffii, Buddhia malai, dan Mori. Ini yang paling banyak di Indonesia. Nah, yang paling banyak lagi adalah yang brandhoffii. Ya, habitatnya dia di saluran limfa, gonjal limfa, dan hospes antaranya adalah nyamuk. Kalau orang awam biasanya sebutnya adalah kaki gajah. Pada sebenarnya kalau terjadi kaki gajah itu biasanya filarianya, mikrofilarianya sudah nggak ada, karena mikrofilarianya itu sudah mati dan akhirnya menyumbat ke saluran limfa, makanya dia akan melebar dan bengkak. Kebanyakan yang kita beberapa pengalaman, kalau kita temukan pasien yang sudah dalam bentuk kaki gajah, itu kita screening mikrofilarianya sudah negatif. Yang malah yang positif ini yang kadang-kadang tidak ter-screening. Jadi makanya ketika kita temukan satu pasien dengan kaki gajah,
screeningnya ada bisa jadi satu RT atau satu RW, dan itu screeningnya di malam hari. Kenapa? Karena mikrofilaria itu adalah nocturnal. Dia akan ke pembuluh darah tapi itu pada malam hari. Kalau dia di siang pagi siang hari dia ada di pembuluh darah bagian dalam. Dia akan ke tepi itu hanya di atas jam 8 malam. Ya, biasanya kita lakukan screening antara jam 10 sampai jam 12 malam. Jadi matokin satu-satu ambil darah, tapi otomatis harus ada pengumuman sebelumnya ke masyarakat ya, kalau kita melakukan screening. Nah, ini adalah siklus hidupnya ya. Pertama adalah ketika si nyamuk yaitu menghisap darah yang mengandung larva stadium 3 atau L3. Kemudian nanti dia akan menyebarkan lagi ke manusia lain, di mana di stadium 3 ini masuk, ya, kemudian dia jadi dewasa, kemudian membentuk mikrofilaria. Nah, ini nanti yang akan keluar di darah perifer ini, ya. Kemudian nanti ini oleh nyamuk, dia berkembang dari mikrofilaria jadi larva L1 sampai L3 nanti dimasukkan lagi ke tubuh manusia yang lain ketika dia menghisap darahnya. Kurang lebih sama ya. Nah, ini adalah penyebarannya. Ada yang perlu yang dilihat karena jenisnya. Kulex itu biasanya di daerah perkotaan. Sedangkan yang anopheles ini biasanya di daerah yang lebih pedesaan. Nah, ini tadi dia biasanya ada tipe yang nocturnal, walaupun di beberapa tempat lain dia ada yang subperiodic nocturnal maupun yang diurnal. Kok bisa ada yang nocturnal, ada diurnal dan subperiodic? Ini sampai sekarang belum bisa dijelaskan. Pertama, kemungkinan masih ada beberapa teori itu menyesuaikan dengan tipe nyamuk yang menyebar di sana. Jadi mikrofilaria ternyata juga bisa menyesuaikan tersebut, atau bisa terjadi perubahan kadar oksigen yang berbeda di tiap daerah. Nah, itu juga ternyata belum bisa ditemukan. Nah, ini yang Burgia Malai ini kebanyakan di daerah Sulawesi ya. Sedangkan tadi kalau Zerneria lebih banyak bisa di Jawa, ada juga. Kemudian kemarin yang paling banyak terdapat di Jawa Barat, ada beberapa sampai endemi. Kemudian kalau ini Malai ini banyak di Sulawesi, dengan yang nocturnal ini biasanya pada manusia, sedangkan pada subperiodic nocturnal ini bisa juga terjadi pada hewan. Ini ada kera dan kucing. Sedangkan yang non-periodik ini ada di Kalimantan Timur ya. Ini spesies antaranya ini bisa Mansonia uniformis, Mansonia indiana, Anuifera, Anuata, dan Daes. Ini Timori, ini banyak di daerah timur, ya, makanya dinamakan Timori, yaitu di Flores dan Tinte. Ini khas di sana, penyebarannya disebabkan oleh Anopheles berbiostris. Silakan nanti coba dilihat ya, karena ini nanti ketika kalian di puskesmas, kalau di daerah endemis, kalian harus benar-benar tahu nanti sampai ini Kulex atau ini Anopheles dan lain-lain. Nah, itu nanti akan saya tambahkan di kemudian yang terakhir, yaitu nanti terkait vektor juga. Karena kebetulan yang kakak-kakaknya kalian malah sudah tidak dapat lagi untuk vektor. Dan nanti karena di blok ini sudah terpisah dengan imun dan hemato, dulu kan jadi satu di blok 3.1 itu materinya padat sekali, jadinya vektor itu dihilangkan. Padahal itu penting. Kenapa penting? Karena kalian ketika di puskesmas melakukan surveillance, kalian harus bisa membedakan minimal ini Aedes, ini Anopheles, atau ini Mansonia. Itu kalian harus bisa mengidentifikasi sampai ke sana. Walaupun ya mungkin ada analis di sana ya, tapi bisa jadi di puskesmas kalian juga bisa kekurangan analis, atau analisnya bukan analis yang
ke biologis. Ya karena kadang-kadang dia analis yang kimiawi saja, dia memang urusan darah seperti apa dan sebagainya. Nah itu harus akan kami tambahkan untuk materi di vektor juga di sana untuk adik-adik sekalian nanti. Karena seringkali kami dapat gambar foto dari puskesmas itu dikirimkan ke bagian parasitologi. Dok, ini AIDS atau fresh ya? Ini hasil surveillance karena ada wabah, bisa apa? DBD, kemudian ini filaria kemarin pas di beberapa daerah di Jawa Barat. Makanya ini perlu kami tambahkan lagi untuk vektor di sini. Periodisitasnya tadi kita bilang kenapa ada yang diurnal, nocturnal, mekanisme memang belum jelas. Ada yang adaptasi mikrofilia dengan kebiasaan gigit nyamuk, perbedaan tekanan O2 antara vena dan arteri dan aktivitas si hospesnya sendiri. Mungkin di daerah tersebut masyarakatnya lebih banyak beraktivitas di malam hari atau di siang hari. Nah, itu ternyata ada beberapa teori yang mempengaruhi terjadinya aktivitas di mana dia diurnal, nocturnal ataupun subperiodik nocturnal. Nah, nanti yang akan menyebabkan gejala di kita itu ada 3 ini, ada di mikrofilaria, larva, dan dewasa. Ini masing-masing nanti akan menyebabkan gejala di tubuh manusia. Di dewasa dia biasanya akan menyebabkan iritasi mekanik, baik di endotel maupun di sampai terjadi obstruksi saluran limfe. Kalau sudah obstruksi saluran limfenya nggak bisa naik atau nggak bisa lancar, akhirnya terfokus di sana, jadi dia membesar, jadi kaki gajah. Bisa juga dengan hasil metabolismenya atau hasil ketika dia proses molting atau berganti fase, ya, itu juga akan menyebabkan gejala. Gejala paling utama adalah ini elephantiasis. Nah, bisa sampai ke eosinofilia juga sampai ke lymphadenopathy. Nah, kalau yang masih awal kadang-kadang dia asimptom ya. Nah, kalau yang akut ini perlu kalian lihat kalau di Brugia dibanding dengan Buschneria, Brugia itu gejala akutnya lebih parah daripada Buschneria, baik Brugia malai maupun Timori. Ya, jadi dia lebih berat untuk gejala akutnya. Sedangkan kalau kita lihat dari grade elephantiasisnya, ya, nanti ini grade-nya ya, grade mulai dari hanya limfoedem, kemudian elephantiasis grade 1, 2, 3. Ini bisa kita lihat kalau grade 3 itu sudah 3 kali ukuran normal ya. Tuh. Nah, elephantiasis di Brugia ini biasanya hanya 2 kali normal dan lokasinya di bawah lutut atau di bawah siku. Sedangkan kalau elephantiasis Buschneria dia bisa di seluruh tungkai ataupun seluruh lengan. Jadi kalau dari gejala akutnya yang paling berat malah di Brugia. Tetapi kalau sudah terjadi elephantiasis, ternyata yang lebih besar, yang kelihatan lebih besar itu malah yang Buschneria. Dan dia bisa sampai skrotumnya itu membesar. Mungkin kalau dia sampingnya yang tersebar di daerah skrotum itu bisa sampai sebola sepak atau sebola voli. Itu pernah kita dapatkan ya. Itu besar sekali karena ternyata memang setelah kita lihat ya memang infeksinya adalah Buschneria ya. Bisa sampai ini. Nah ini grade, kalau grade 3 hidrokolnya kan ini ya bisa lebih besar daripada kepala. BD-nya ini masing-masing bisa dilihat saja. Nah, kemudian untuk diagnosanya kita biasanya temukan mikrofilaria. Nah, bisa juga dengan serologis, PCR dan limfografi. Tapi limfografi ini hanya kalau kita melihat apakah ada sumbatan atau tidak, itu saja untuk kita melihat limfografi. Nah, tadi saya bilang kalau pemeriksaan screening itu harusnya memang di malam hari. Tapi kalau tidak memungkinkan di malam hari bagaimana? Ini kita bisa pakai tes provokasi. Pasien diminta minum DDC
2 mg per kilogram berat badan, baru kemudian itu kan dia akan masuk ke tubuh, dia akan memaksa mikrofilarian itu lari, ya lari untuk ke perifer karena dia melarikan diri dari si DEC itu. Di DEC kemudian baru dia akan 30 sampai 45 menit kita periksa, ambil darahnya. Nah itu baru kemudian kita lihat apakah ada mikrofilaria atau tidak. DEC ini dia adalah karbamasin, cuma memang ini bagus ya sebenarnya, cepat diekstraksi, tidak berasa non toksis, tapi efek sampingnya itu ternyata banyak. Yang ini banyak sekali yang menyebabkan ketika kemarin ada surveillance di Jawa Barat yang putus obat karena ini gejalanya benar-benar terasa nyeri kepala sampai muntah mual. Banyak pasien yang putus obat gara-gara ini. Tapi ya memang mau nggak mau kita yang harus benar-benar edukasi terus ke pasien tersebut, jangan sampai putus obat, kita dampingi setiap hari. Reaksi efek sampingnya juga ternyata lebih besar pada bunuria daripada busaderia. Ini tujuannya kurang lebih menurunkan angka kesakitan dan angka infeksi, dan dengan cakupan sebenarnya diharap kita bisa mengeliminasi filariasis. Tapi kalau kita memang masih ada, kita harus menetapkan ini. Kalau endemis itu bagaimana? Itu kalau endemis itu sudah lama atau mungkin ada baru dengan elephantiasis dan didapatkan mikrofilaria yang positif. Yang prioritasnya kalau kita dapatkan mikrofilaria rate-nya lebih dari 1%. Pengobatannya hampir sama seperti yang sistosoma, bisa selektif individual atau bisa mass treatment. Cuma kalau mass treatment itu biasanya kurang disiplin ya, karena pengawasannya juga akan lebih susah. Nah ini silahkan dilihat dan dihafalkan untuk masing-masing. Kalau dewasa nanti butuh berapa miligram, untuk usia 2 sampai 5 tahun butuh berapa, dan mungkin kombinasinya dengan apa bisa dilihat di sini. Oke, kita lanjut ke Cutaneous Lava Migrans. Ini sudah pernah mengalami mungkin. Ini adalah cacing yang ada di subkutan kita. Ini sebenarnya adalah cacing tambang. Ya, cacing tambang. Tadi sudah lihat cacing tambang kan? Cuma dia bukan Necator americanus atau Ankylosoma duodenal. Yang ini biasanya paling banyak adalah disebabkan oleh Ankylosoma hicarinum dan Ankylosoma brasiliensis. Kenapa? Dua jenis cacing tambang ini dia menginfeksi di hewan. Karena dia di hewan, dia tidak bisa hidup di tubuh manusia. Dia tidak punya kemampuan untuk menembus sampai masuk ke saluran cerna. Akhirnya ketika dia menembus kulit kita, dia hanya bisa jalan-jalan di kulit kita. Ya ini kalau dibiarkan dia mati sendiri sih. Jadi kalau ada pasien yang datang dengan ini, itu kalian nggak mau diambil cacingnya misal atau kalian juga belum mampu untuk mengambil, sebenarnya dibiarkan dia akan mati sendiri karena dia tidak bisa mendapatkan nutrisi dengan baik, karena dia lokasi utamanya kan sebenarnya di saluran cerna. Tapi ya dia akan jalan-jalan terus sampai mati. Sampai berapa minggu? Ya 1 sampai 2 minggu kurang lebih. Ini tadi telurnya, nah ini gambaran cacingnya. Ini siklusnya saya kira hampir sama ya. Nanti kita biasanya kita dapatkan telur di saluran cerna atau mungkin hanya di saluran cernanya bersih ya. Kalau brasiliensis itu kita dapatkan cacing di kulitnya. Terus kita apakan kalau kalian dapat seperti itu? Itu kalian cari ragam yang paling baru. Jadi dia masih paling merah. Di antara liku-liku itu dia pasti akan ada ujungnya yang sudah ada kehitaman sama ujungnya yang masih ada merah. Nah di ujung yang ada merah itu kita sayat sedikit, kurang lebih setengah sampai 1 cm, kemudian kita paksa dorong cacingnya keluar, kita ambil dengan pinset. Habis itu juga diberikan terapi untuk terapi cacing ambal ya, dan perawatan luka di sana. Sebenarnya cukup sih
visible, cuma kadang-kala tidak bisa teridentifikasi dengan baik. Nah, ini paling banyak di petani dan pekerja kuli bangunan, karena mereka banyak bersinggungan dengan pasir, di mana kucing anjing itu banyak BAB di sana. Ya, ketika mereka ngadu, mereka mengayak, menyari dan itu kan banyak. Nah, itu biasanya paling banyak terkena di punggung tangan atau di punggung kaki. Ya, sering kita temukan di sana. Bahkan di Solo pun kami pernah dapat kiriman kasus dengan Kutanemis lapamigran ini. Nah, selanjutnya kita bahas cestoda. Walaupun ini nanti sebagian besar jarang terjadi di Indonesia, walaupun ada beberapa yang tetap banyak ya. Untuk fasiola masih banyak, tapi yang lain-lain ini jarang. Tetapi ini pengenalan saja buat kalian. Yang pertama adalah Echinococcus granulosus. Gambarannya seperti ini. Gambarannya seperti ini. Klinisnya, dia itu sebenarnya berbahaya kalau dia menyerang organ vital. Dan ketika ada kistanya nanti ada kebocoran. Dia nanti akan menyebabkan kista. Ya. Nah, cairan kista ini sebenarnya kalau nggak bocor, dia paling hanya menyebabkan gejala iritatif saja. Tetapi kalau kistanya itu sampai bocor, cairan yang di dalam kista itu imunogenik sekali. Ya, jadi dia bisa merangsang sampai terjadi shock anafilaktis. Ya, walaupun sebenarnya kistanya biasanya dia sedikit. Nah, ini kalau sampai kistanya ini di otak, dia akan menyebabkan space occupation lesion. Ya, serologisnya kita biasanya pakai tes Kasoni. Nah, nanti kistanya namanya adalah kista hidatif. Terapi utamanya adalah pembedahan dengan catatan jangan sampai ketika pembedahan ini kistanya pecah. Kalau kista pecah, dia bisa shock anafilaktis di meja operasi. Iya, ini benar-benar harus dokter bedah pun harus benar-benar ekstra hati-hati di sini. Beda kalau mungkin kalian operasi lipom itu pecah nggak masalah, tinggal nanti kita bersihkan ulang. Tetapi kalau kita periksa operasi kista hidatif ini harus meminimalisir pecah. Obatnya yang pertama kita pakai plastik kuantel dan mebendazole yang dosis tinggi dan dalam jangka waktu yang panjang. Pencegahannya, nah hewan-hewan daging dari domba sapi yang terinfeksi harus segera mungkin dibuang dan dimusnahkan. Jangan sampai malah juga akan dikonsumsi oleh hewan peliharaan kita. Itu karena nanti juga bisa menyebabkan gejala yang serius di hewan peliharaan kita. Kemudian dilakukan penyembuhan juga. Nah, kalau sampai dia kistanya banyak, kita harus curiga dia adalah Echinococcus yang multilocus, ya multilocularis. Ini hotspace-nya biasanya di anjing, rubah, serigala dan kucing. Perantaranya ada di tikus dan tupai. Nah, ini bisa kalau sampai ke hati, kemudian ke paru, dia bisa menyertai pertumbuhan dari CA, karsinoma, dan bisa mengakibatkan potensi mortal kalau di hepat. Dia kemudian jadi hepatosplenomegaly dan terjadi sirosis dan asides. Diagnosisnya kita masih susah ya, karena di Indonesia juga belum terlalu banyak. Efektivitas pengobatannya juga masih dalam tanda tanya sampai sekarang. Jadi biasanya hanya asimptomatis dan pembedahan yang paling banyak. Dan ini prognosisnya buruk kalau sudah multilocus. Pencegahannya hati-hati pemain pintar jika masih ada rubah, serigala dan anjing liar. Yang kedua kita masuk ke Spirometra masonides. Ini biasanya pada daerah yang mengkonsumsi ikan ular kakap dengan setengah matang. Di daerah kalian masih ada? Di RT saya pun masih ada yang konsumsi ini, ular dan kakap setengah matang. Ya.
ada ini kan ya, kita belum pernah screening sih beliau-beliau yang sering makan ini akan ada dapat spirometra atau sparagnosis atau tidak. Oke, ini disebabkan oleh lavanya yaitu plerocercoid ya. Khas untuk spirometra adalah dia lavanya adalah yang bentuk plerocercoid. Nah, nanti akan muncul nodul-nodul. Nodulnya dapat bermigrasi ya. Ini bisa di mata, saluran limfa, usus, otak, dan di subkutan. Nah, gambaran cacingnya seperti ini. Nodulnya kalau kita belah atau kita buka, ya cacingnya pipih panjang seperti ini. Ini yang sudah terbuka, kemudian ini telurnya, ini porasidiumnya. Ini adalah ketika dewasa dia akan mengeluarkan telur menetas menjadi korasidium. Jadi dia akan masuk di biasanya di air. Kemudian nanti dia masuk di dimakan oleh kopepoda. Nah, ini kadang-kadang dia nanti menyebarkan ke manusia. Ini di mata. Ini diambil di saluran air mata, wajar air mata. Klinisnya, oke, kita di krematoda. Nanti yang paling banyak di Indonesia ya ini liver flux ya itu adalah fasciola hepatica. Atau sudah pernah ikut penyembelihan kurban, pernah dapat yang ini dengan fasciola bentuknya benar-benar seperti daun ya, jadi sekarang daun seperti ini. Nah, itu kalau sudah seperti ini sebenarnya disarankan untuk tidak dikonsumsi atau minimal livernya atau hatinya harus sesegera mungkin dipisah. Dan ini wajib benar-benar dimasak dengan matang dagingnya seandainya masih mau dikonsumsi, walaupun anjurannya kalau sudah ada infeksi ini di tangan itu harus diobati dulu, dipastikan sembuh baru boleh dikonsumsi. Atau kalau sudah terlanjur ya dimusnahkan atau minimal livernya tidak boleh dikonsumsi. Tapi paling bagus tetap tidak boleh dikonsumsi secara keseluruhan. Nah, ini banyak di negara dengan peternakan domba dan sapi ya, salah satu juga dari Indonesia. Manusia terkadang karena makan tumbuhan air minum yang dekat dengan ya, minyak sapi. Dan ini nanti dia bisa sampai menyumbat saluran aqueduct, terjadi radang dan penyumbatan. Gejala awal biasanya dengan sakit kepala, demam, menggigil, bisa sampai pembesaran dari liver. Nah, ini bisa terjadi sumbatan dan radang di saluran empedu menyebabkan kolelithiasis dan kolesistisis ya. Bahkan bisa sampai ke organ-organ yang lain juga. Nah, ini biasanya karena ada kebiasaan ini makan daging domba dan kambing mentah. Ini yang di Lebanon yang bisa menimbulkan Hulsum syndrome. Kenapa? Dia karena ini mentah, cacingnya itu kan masuk dalam kondisi hidup. Nah, ini bisa menempel di mukosa paru sehingga dia akhirnya kesulitan untuk bernafas dan menelan. Diagnosisnya biasanya ini kita berpulang dari daerah endemis, banyak makan sayur, demam, nyeri tekan hepar dan eosinofilia yang tinggi. Laboratorisnya ditemukan telur dalam ginjalnya, kemudian dilakukan pemeriksaan di mikroskopis. Kita bisa juga lakukan pemeriksaan serologi. Terapinya ini pakai Budiono ya, kemudian di hidroemetrin. Nah, ini dua-duanya kardiotoksik ya, jadi adik-adik harus benar-benar melihat apakah ada faktor risiko di sana. Kemudian kalau tidak ada pun juga setelah pengobatan pasien dianjurkan untuk beristirahat. Pencegahannya, hewan herbivora yang terinfeksi diobati, memberantas keong perantaranya, jangan makan tanaman air yang di daerah endemis dan minum air yang tidak terkontaminasi, terutama di daerah yang endemis. Yang selanjutnya adalah Paragonimus. Ini lebih bulat lagi
lebar. Dia biasanya paling banyak menyerang di daerah paru. Ya. Nah, ini biasanya dilakukan di Thailand, Cina, bahkan pernah dilakukan di Indonesia. Ini kebanyakan sering makan ini kepiting mentah, ya. Kepiting hanya dicelupkan pada anggur atau cepak. Nanti dia karena di paru dirinya itu karena ada batu darah dan lain-lain, banyak sekali diri dengan tuberkulosis dan bronkiolitis. Namun dia bisa juga migrasi ke organ lain, ya paru, ya, otak dan lain-lain. Diagnosanya ini biasanya klinis daerah endemis, ini kita lakukan ronsen dengan terdapat kavitas di daerah paru dan kadang-kala kita temukan telur dalam sekutu, walaupun memang ini jarang. Terapinya kita pakai plastik kuartel pencegahan ini. Karena intinya adalah di kepiting mentah. Ya. Kata kuncinya ini biasanya kalau terjadi di soal ini adalah karena dia biasa makan kepiting mentah. Nah, ini yang toksokara. Toksokariasis ini bisa disebabkan oleh canis dan kaki. Canis di mana? Kaki yang anjing yang mana, yang kucing yang mana? Kaki kucing, canis yang anjing. Ditemukan pada negara tropis dengan sosioekonomi yang rendah dan banyak populasi anjing dan kucing. Spesies definitifnya jelas anjing, kucing, rubah dan serigala. Ya, kemudian klinisnya seperti ini deh. Dia kalau masuk ke mata bisa terjadi sampai kalsifikasi jadi katarak atau ini di retina. Dia menimbulkan kerusakan di daerah retina dan ini gambarannya. Ini adalah cacing dan ini adalah bukan dari limfositnya. Diagnosisnya biasanya kita pakai dengan ELISA, dengan IgM toksokara. Terapinya bisa kita pakai albendazol, DHC ataupun ivermectin ditambah dengan obat-obat simptomatis. Kemudian ini diberi karino. Ini biasanya disebabkan oleh ini kutu. Kutunya tertelan, ya, bukan kutunya menghisap darah kita atau apa, itu kadang-kadang kutu-kutu tertelan. Makanya ini banyak terjadi di orang-orang yang benar-benar pecinta anjing atau kucing, ya. Karena kan sering dipeluk dan seterusnya. Bahkan mungkin di anak-anak. Nah, ini dia masuk tertelan sampai ke saluran gastrointestinal. Ya. Kalau itu kan kadang-kadang sakit kucingnya nggak kerasa kalau tertelan atau terhirup. Nah, itu kalau di dalamnya ada Librium radiumnya, dia bisa sampai terjadi infeksi. Nah, ini lihat, ini tertelan. Bahkan di hewan pun dia penyebarannya juga ingesting, ya, tertelan kutu atau sejenisnya. Dan tadi dia masuk kemudian berkembang biak di dalam usus. Sama di hewan juga nanti dia akan berkembang sebelah di usus juga. Kemudian nah ini gambarannya, ada bukusnya. Ini ada semacam cakar-cakar di sana, rostellum. Kemudian ini ada sakernya. Gambarnya mirip dengan cacing kita, dia ada berkedip memanjang sampai dalam. Kemudian ada kolosiasis, ini biasanya disebabkan oleh apa? Snail, siput, ikan dan udang. Ini biasanya pada daerah-daerah yang mereka sering makan ikan, siput dalam kondisi yang mentah. Ini nanti dengan gejalanya biasanya sedikit atau non spesifik, tapi bisa jadi dengan infeksi yang lama dia bisa sampai terjadi malnutrisi. Ini gambarannya kolosisis sinensis. Ini cacingnya, gambarannya ini adalah telurnya. Ini mirip telur apa?
fisiologis Buski langsung saja ya, kurang lebih seperti ini. Jadi biasanya ini juga langsung ke dari snail ya, dari siput, kemudian termakan untuk metaserkariannya, kemudian berkembang biak di dalam tubuh. Nah ini kebanyakan gejalanya adalah ditemukannya ini adult atau cacing dewasa disertai dengan muntah, terapinya dengan operasi konten. Oke, kira itu jadi untuk kalau topiknya memang cacing di daerah jaringan itu memang banyak sekali. Jadi yang di akhir-akhir itu pengenalan saja. Jika suatu ketika ada yang mendapatkan kasus-kasus mungkin kebetulan ada di tugas di luar negeri, tapi yang paling banyak yang di Indonesia adalah yang fasciola upatica, karena itu masih sangat sering terjadi di Indonesia. Tapi kalau yang lain-lain, saya kira itu adalah pengenalan saja biar kita tahu bahwa cacing itu tidak hanya yang hanya cacing kremi, kemudian cacing tambang dan lain-lain. Cacing-cacing pipih itu sebenarnya masih banyak dan kadang-kala tidak teridentifikasi infeksinya di Indonesia karena laporannya sudah sedikit. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja untuk kuliah sesi pada saat ini. Silakan ininya yang saya tekankan tadi yang benar-benar yang ada di Indonesia yang mungkin benar-benar harus kalian pelajari.